Mas maju wae Mas. Maju wae Mas. Ya ora ya. Dia kecil-kecil Mas. Ada sering. Resah. Ceklong. Lagi ngaceng Pak. Finish tanya. Malah ini pinggir Kan Halo. dari buah. Nah, isi bawah. Pak, mendarat. Ya. Itu saya lihat. Untuk terakhir loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kerawannya Panjenengan sedanten dan saya sangat berbahagia. Karena apa? Target kami hanya beberapa orang yang datang, sekitar 20. Ternyata melebihi daripada apa yang saya pikirkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah sebagai sponsor untuk kegiatan ini, diantaranya Pondok Lalapan Putri Jasa, Pak. Mas Didi Budi Karyana, sama video syuting Mas Virgo dari Trangkil, kemudian beberapa donatur dari teman-teman dari Hongkong. Kemarin juga ada yang menyumbang hampir sekitar 1 juta rupiah. Alhamdulillah kita bisa mengadakan acara ini. Dan kemudian saya ucapkan kedatangan kepada teman-teman yang lainnya yang kemarin baru nongol di Facebook, Pak Sukahar, Barep, dan antusias kepada teman-teman semua yang senior-senior yang mau hadir, dan kepada teman-teman yang mau mulai usaha yang bersedia hadir di sini. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa bermanfaat bagi kita, sehingga nanti kita bisa melangkah dengan seksama. Kemudian di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian prakata dari panitia, dari diantaranya saya wakilkan sama Mas Lihun, dengan tema tujuan dari pembentukan forum UKM ini apa, kemudian arti penting membangun jaringan dan informasi, nanti bisa disampaikan oleh saudara Muslikun yang sudah punya pengalaman sidik. Yang kedua adalah prakata dari Bapak Irwan Wahyu Wibowo. Beliau adalah PNS di Setbang, Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Pati. Yang intinya adalah temanya adalah arti penting lembaga berbadan hukum. Jika nantinya orientasi kita mau berbadan hukum, nanti Bapak Irwan bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi landasan dan pokok-pokok pemikiran kenapa kita harus berbadan hukum, ataukah kita hanya sekedar kumpulan-kumpulan yang tanpa badan hukum atau. Kemudian yang keempat, sebenarnya ini prakata dari Bapak Farid. Kebetulan beliau sekarang sedang kecelakaan. Dan kemarin saya tanya, kan mudah-mudahan nggak sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kelima, dialog interaktif. Nanti kita bisa dialog, acara ini lebih dialogis. Kemudian yang keenam, usulan daftar pengurus forum UKM. Nanti kita usul-usulan, nanti untuk tindak lanjut bisa kita ke dunia maya bagaimana memantapkan itu. Kemudian yang ketujuh adalah penutup. Menginjak acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Perkenalan dulu aja. Nah, nanti baru mulai.
perkenal ada suwi kok. Enggak lah. Nama Ada aja. absen. Ada absensi nanti. Biar nanti bisa tahu oh wajah nanti Pak pas- Yuli itu kayak apa. Masih dialog aja nanti, masih dialog. Acara yang kedua menginjak acara yang kedua prakata dari Mas Muslihun, yaitu tujuan dan pembentukan forum ini, kemudian arti penting kita membangun jaringan dan pusat informasi. Monggo Mas Muslihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa ketemu di acara apa ini kopdar ya, pembentukan forum UKM. Itu ya, dan akhirat gitu aja. Nah, tidak panjang lebar seperti yang diamatkan sama Pak Agus. Sebenarnya saya tuh enggak apa ya, badhe matur, cuman saya tuh masih hijau, unyu-unyu. Nah, masih unyu-unyu. Pengalaman saya masih sedikit, enggak seperti yang dingendikake Pak Agus. Tapi sithik-sithik lah muga-muga iso gerau-raup kucing nyuwun sewu jenengan mboten kucinge. Nah, itu. Tujuan pembentukan forum ini ya. Dulu pada waktu sebelum Ramadan ya, saya sama Pak Agus waktu itu pinarak orang dalam. Omong-omong nyuwun sewu ini agak batuk, kakean maem jajanan riyaya. Nggih. Itu sempat kita berpikir gimana kalau kita membuat satu wadah, satu komunitas habitat ya. Nah, itu ibarat kita membangun sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada istilahnya banyak ruangan-ruangannya, dan masing-masing ruangan di pintunya itu sudah ada nama usahanya. Nyuwun sewu, misalkan yang seperti Pak Didik bagian kuliner, ruangan kuliner Pak Didik. Nanti yang ingin di infotainment Mas Happy kayak gitu. Atau yang pengen lain-lainnya tinggal pencet tombol-tombol itu. Dan ini berlaku untuk bukan hanya yang rawuh di sini saja, tapi semua member yang ada di Facebook itu. Jadi tidak menutup kemungkinan remaja kita, remaja-remaja teman-teman kita itu banyak yang suka Facebook, tetapi ditanya usahanya apa masih kalang kabut. Nah, itu. Dan itu menjadi kewajiban kita, sehingga kita waktu itu sama Pak Agus, sama Pak Didik di Pondok Lalapan, sama Pak Tio ya, dan Le Imam waktu itu sempat ya kita menyatukan visi dan misi, niat, yuk kepiye kita bangkit bersama dalam satu wadah ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini di luar target ya, bisa rawuh lebih banyak, itu yang patut kita syukuri. Itu tujuan pembentukan forum salah satunya ya. Jadi dengan semacam ini nanti, dengan adanya forum ini nanti, artinya kita mempunyai atau kita punya satu wadah, artinya kita bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Itu. Jadi kita nggak harus nyuwun sewu mau kemana loh, terus bagaimana. Tapi kalau sudah ada forum tinggal masuk bleng, maunya apa, aku mau jualan keripik tempe, sudah ada nanti bagiannya. Kursusnya bagaimana, prosesnya bagaimana, tinggal. Jadi pekerjaan yang selama ini menjadi momok, mau usaha apa ya, arep gawe apa, modal cilik modal sithik tapi atine karep, atau akal boncu istilahnya cah enom sakniki niku, ati karep bondo cupet. Nah, itu. Dengan di sini banyak motivator nyuwun sewu ingkang handal, ingkang sampun menawi kok kokean uyah dahare. Nah, itu mun kakean dahar asin, nek kula sih pahit terus. Sih pahit terus. Nah, itu. Dan insya Allah dalam wadah ini yang diprakarsai oleh Pak Agus dan Pak Didi dan Pak Lek yang lainnya, semoga membawa berkah dan menjadi satu terobosan tersendiri untuk kita semua. Bukan yang ada di sini, tapi semua, baik yang belum hadir atau yang belum gabung. Itulah tujuan utama dibentuk forum ini.
Nah, itu. Terus untuk tujuan hanya itu saja, nanti bisa ditambahkan dalam forum yang lain atau acara yang lain. Sekarang kita langsung aja lah, masih ada nanti dari ular-ular dari saking Bapak Irwan dan Pak Van atau yang mewakili kan gitu. Cekaos mawon lah. Arti penting membangun jaringan informasi, informasi. Setiap usaha kita membutuhkan informasi, iklan, woro-woro ben dingerteni wong. Enggak mungkin Pak Le Didi buka lalapan di puncak Gunung Muria. Ono lalapan nanti lawannya Pak Didi di mana puncak Gunung Muria, kesana saja susah. Di sini ini loh, ada orang tahu informasi tetapi nggak jaring kan itu. Saya nggak mau panjang lebar mengenai jaringan atau informasi. Jaringan saya ambil dari kata jaring. Kalau kita mau dapat ikan lebih banyak dan lebih mudah, pakai jaring, jangan pakai kail. Satu benang kail, satu kenur itu dapat satu ikan. Tetapi kalau kita rajut menjadi jaring, insya Allah dapatnya bukan hanya satu, tapi bisa lebih. Artinya apa? 1 tambah 1 bukan 1, bukan 2, tapi lebih. Di sini, mari kita versi jenengan bagaimana menjabarkan tentang jaring ini, sehingga timbul kata-kata jaringan atau network atau apalah istilahnya kayak gitu, untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan bagaimana kita bisa istilahnya, yang produktivitas bisa mudah untuk penjualannya ya, dan lain sebagainya. Itu tujuan kita berusaha. Itu semua. Yang jaringan ayam, Mas Aan, ya itu. Tanpa informasi, tanpa jaringan, saya yakin ayamnya pada ngantuk. Jalan di tempat Mas ya. Tapi alhamdulillah saya dengar dia sudah punya 70.000 ya. Berapa? 9.000, tetapi itu yang di rumah. Tapi yang di jaringan berapa? Nah, itu kan satu jaringan. Itu loh fungsi suatu jaringan. Sama itu. Kalau ingin dapatnya banyak, pakai jaringan. Kalau kita membangun jaringan sendiri, itu berat. Lah di sini ada forum. Ada forum yang sekarang kita bentuk, kita pikir bersama. Ini yang akan kita bersama-sama merajut jaringan ini. Bukan hanya satu sektor usaha, tetapi variasi. Jaringan ini kita bentuk bersama-sama. Jaringan ini yuk kita jaga bersama-sama, kita kembangkan bersama-sama untuk kemaslahatan bersama-sama. Ngendikannya Pak Le Didi, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Nanti Pak Le ya, kurang lebihnya. Nanti biar dipelas Pak Le Didi. Itu. Dan saya yakin, insya Allah dengan tulus hati kita, dengan keikhlasan hati kita, acara pagi ini atau siang ini, hari ini benar-benar diridhai Allah, benar-benar mendapat berkah dari Allah. Tujuan baik. Mari kita lakukan kebaikan itu, karena kebaikan akan mencarikan jalan yang baik. Karena bagaimanapun sponsor kebaikan adalah Allah. Yuk kita sama-sama menghindari sesuatu yang buruk. Kita hindari semuanya yang buruk, karena keburukan akan mencarikan jalan yang buruk. Karena sponsor keburukan adalah setan laknatullah. Itu yang bisa saya sampaikan, nggak perlu banyak panjang lebar, karena saya juga masih belajar sama Pak Lek dan Pak De semua, sama Pak Bude semuanya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Di dalam hari yang masih fitri ini saya sampaikan aidinal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga puasa kita, ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan khusus untuk kita semua kelak menghadap di rahmatullah itu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya kepada Bapak Irwan untuk menyampaikan tentang arti penting lembaga berbadan hukum dan relevansinya atau hubungannya dengan birokrasi, Mas. Monggo maju sidik. Ben ketok. Maaf kemarin Mas Irwan saya paksa untuk mengisi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sederek-sederek ingkang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di forum ini. Forum yang insyaallah memberi manfaat bagi kita yang hadir di sini maupun yang nanti gitu, orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Kedua, selawat serta salam senantiasa tercurah pada uswatun hasanah kita, qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa istiqomah mengikuti risalah beliau. Amin. Yang ketiga, ini masih dalam suasana Syawal, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita beroleh predikat takwa setelah kemarin selama 1 bulan kita beribadah di bulan Ramadan. Ini kok kayak pengajian ya? Biasa kan? Afwan, ini kebetulan alhamdulillah kesempatannya memang ada gitu. Jadi kebetulan teman-teman sudah masuk kerja. Saya kemarin karena liburnya terlambat, jadi Senin Selasa kemarin masih masuk, ini dapat jatah libur 2 hari. Jadi saya nggak bolos sih. Nanti kalau ada yang curiga gitu PNS ngopon yang gini bolos gitu. Insyaallah nggak. Saya ingin sampaikan itu beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah. Kalau teman-teman yang hadir di sini mengikuti berita itu, Ustadz Yusuf Mansur ya. Itu kan dipermasalahkan tentang usahanya itu judulnya apa ya, investasi itu patungan usaha sama patungan aset itu PA itu sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu. Sebenarnya kalau kita bicara masalah konspirasi dan sebagainya bisa panjang itu ceritanya itu. Cuma mungkin di luar pagar saja kita bicaranya. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa hal yang baik, hal yang apa istilahnya bermanfaat, gitu. Itu kalau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, itu bisa dipermasalahkan, gitu. Bisa dipermasalahkan. Jadi kayak kemarin itu kan niatnya bagus ya. Kalau Ustadz Yusuf Mansur itu punya mimpi, itu kan mimpi besarnya itu membeli kembali Indonesia gitu. Jadi aset-aset negara, bank, telekomunikasi yang dikuasai asing itu pengen dikuasai kembali gitu, dengan bantingan umat gitu. Tapi kemudian ketika baru berapa bulan digulirkan hanya lewat media online dan berhasil menghimpun miliaran itu. Terus mungkin ada pihak-pihak yang merasa terancam, terus dipermasalahkan ya. Dipermasalahkan ini dasarnya apa itu, nggak punya itu. Terus intinya hanya diminta untuk melegalkan gitu lembaga atau usahanya itu, sehingga istilahnya dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Intinya hanya itu, tapi kemudian dibikin rame. Nah, teman-teman, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, arti penting badan hukum. Jadi kalau sesuai dengan Undang-Undang 98 kalau nggak salah ya, saya agak lupa itu, tentang badan usaha, itu ada ancaman pidananya sebenarnya. Jadi bagi perorangan atau lembaga yang bikin usaha tidak terdaftar, itu ada sanksi pidananya, pelanggaran, bukan kejahatan tapi pelanggaran.
sanksinya paling 3 bulan kurungan gitu. Sebenarnya seperti itu. Makanya kalau kita masih hidup di Indonesia ya mau tidak mau ya harus tunduk aturan hukum di Indonesia gitu. Kita bisa saja bilang, loh iki wis gak melanggar syariat kok, usahaku iki halal insya Allah itu halal toyib gitu, gak melanggar syariah gitu. Tapi selama kita masih hidup di Indonesia, masih mengaku warga negara Indonesia, berusaha di Indonesia, ya harus taat dengan aturan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, kalau tentang badan usaha, sebenarnya aturan yang berserakan itu banyak yang katanya sudah dikodifikasi gitu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu sebenarnya juga belum mencakup semuanya, karena ada lagi undang-undang tentang UMKM, ada lagi undang-undang koperasi yang baru kemarin gitu. Ada perseroan dan sebagainya, itu kececer banyak sekali. Kita kadang bingung gitu. Saya saja yang kebetulan diberi kesempatan belajar saja masih bingung gitu. Jadi mungkin saya sampaikan apa yang saya tahu, kalau ada koreksi kita diskusi, saya malah lebih senang gitu. Nah, badan usaha itu sebenarnya dibagi dua, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum itu jenisnya, itu koperasi itu termasuk yang berbadan hukum, yayasan itu termasuk yang berbadan hukum, terus perseroan terbatas itu termasuk yang berbadan hukum. Sedang yang tidak berbadan hukum itu CV, firma, usaha dagang itu tidak berbadan hukum. Bedanya apa itu yang berbadan hukum dan yang berbadan hukum? Jadi kalau yang berbadan hukum ini dia bisa mempertanggungjawabkan lembaganya itu di hadapan pengadilan. Dan misalnya ada gugat menggugat, kalau berbadan hukum yang digugat bukan pemiliknya, tapi badan hukumnya. Keuangannya itu terpisah itu, antara pemilik dan badan hukum itu sudah terpisah. Kalau CV itu enggak. Nah, memang ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi gitu ketika sebuah lembaga itu berbadan hukum. Ketentuan tentang perpajakan, ketentuan perizinan dan sebagainya itu. Makanya ada seorang teman itu, dulu namanya, kalau teman-teman mungkin kenal itu, perusahaannya Winking Door. Oh iya. Bikin pintu kamar mandi gitu. Itu kebetulan kakak kelas saya itu. Dia sering diskusi juga. Abu Naim namanya. Dulu pas awal-awal merintis usaha, dia nggak berbadan hukum. Karena sistem peraturan, sebenarnya peraturannya bagus ya. Yang bermasalah itu orang-orangnya, itu oknumnya. Harus melakukan sebuah kewajiban dan sebagainya. Dia berpendapat kalau saya harus berbadan hukum sekarang itu, maka akan layu sebelum berkembang itu, karena kewajibannya harus dipenuhi semua, padahal reward balasan dari pemerintah itu buat mereka belum ada gitu. Makanya dia hanya badan usaha saja tapi belum berbadan hukum. Setelah sekian tahun ini akhirnya berbentuk PT sudah, karena sudah dirasa mampu dan wilayah marketingnya sudah banyak, ini sekarang jadi PT. Sama WKD juga, tapi sekarang Wajah Karya Dunia namanya. Wajah itu baja itu. Nah, ini sebuah pelajaran ya. Contoh paling gampang itu kemarin waktu bikin instalasi listrik itu, bikin trafo itu. Trafo itu harusnya gratis itu dari PLN. Tapi sama orang PLN Pati itu dimintai itu. Trafo itu harus bayar sekian gitu. Seperti itu kondisi yang tidak mendukung iklim usaha itu memang di Kabupaten Pati itu seperti itu. Nah, itu masalah badan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang kedua, kalau sebuah lembaga, apa sih faedahnya gitu ketika sebuah lembaga itu sudah legal gitu. Kebetulan saya juga bersama dengan Mas Didi gitu, dengan beberapa kawan bikin BMT Sejahtera di Gempong, itu pasar promosi ini di pasar itu pojokan itu dekat Tugu. Pertama kali yang harus kami lakukan itu adalah tentang badan hukumnya.
agar masyarakat itu atau investor itu mengamanahkan uangnya ke kita itu nggak was-was itu. Nek nggak berbadan hukum nanti lari dan sebagainya itu takut. Itu jadi sebuah keuntungan tersendiri ketika kita berbadan hukum itu. Jadi pertama kali berbadan hukum, kemudian TDP SIUP itu baru belakangan. TDP SIUP dan itu belakangan. Nanti kita bahas itu tentang TDP dan SIUP. Nah, satu, kita aman sendiri, aman dulu itu. Kalau ada misalnya masyarakat mempermasalahkan itu, ini kenapa kok berani-berani menghimpun dana masyarakat? Oh, itu sudah punya badan hukum kok, itu sudah ada nomornya dan sebagainya, akta notaris dan sebagainya itu keuntungan tersendiri. Nah, terkait dengan TDP dan SIUP atau izin-izin di luar apa istilahnya, di luar badan hukum, itu masing-masing daerah beda-beda. Ada sebuah daerah mensyaratkan adanya IMB, ada yang enggak gitu, untuk pengurusan perizinannya. Ada yang cukup terdaftar saja dan SIUP saja gitu. Izin gangguan enggak ada, juga ada. Tapi kalau di Pati, setahu saya itu ketika kita sudah mau daftarkan apa perusahaan kita, misalnya kita masuk aja ke kantor pelayanan terpadu Kayandu, itu semua perizinan sudah satu pintu kecuali IMB. IMB itu kebetulan masih di PU. Kendalanya orangnya yang di PU yang nggak ada yang di Kayandu, itu ceritanya gitu kemarin. Jadi ketika masuk itu di sana sebenarnya sudah ada perizinan ini tarifnya sekian, jangka waktunya sekian. Perizinan ini tarifnya sekian, jangka waktunya sekian. Itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada dan itu resmi. Jadi terkadang orang yang bikin pengen cepat itu nambah itu yo ada yang seperti itu, tapi sesungguhnya itu ya apa yo menyuburkan nepotisme gitu, korupsi dan sebagainya. Nah seperti itu mending nggak usah aja lah itu. Nah perizinan itu di Pati seperti itu. Paling enggak itu saya punya pengalaman. Ketika bicara masalah perizinan yang harus ada itu satu, TDP, terdaftar perusahaan, tanda daftar perusahaan itu satu, terus surat izin usaha SIUP itu harus ada, terus NPWP paling itu tiga hal ini gitu. Tiga hal ini faedahnya apa itu. Nah kita bicara masalah manfaatnya. Jadi satu, sesuai dengan Perpres 54. Perpres 54 itu tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi itu bisa diikuti oleh perusahaan perorangan, UMKM, perusahaan menengah dan besar, itu boleh. Dan bagusnya itu Perpres yang baru ini itu nggak diadu. Jadi usaha menengah itu nggak mungkin diadu dengan usaha besar gitu. Jadi sesuai dengan apa istilahnya plafonnya. Jadi 200 juta ya untuk usaha menengah, kalau miliaran itu sudah usaha besar. Jadi nggak mungkin diadu gitu. Nah, kalau mau ikut pengadaan pemerintah, itu syaratnya paling tidak itu punya TDP, SIUP sama NPWP. Itu yang mendasar. Alhamdulillah saya tahu ini itu karena ikut sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Jadi kebetulan di pemerintah juga ketika ada proyek dan sebagainya itu saya juga tangani. Dan sekarang itu untuk nilai di atas 200 juta yang baru ditenderkan, dilelang, dan itu lelangnya pun elektronik gitu. Jadi nggak kecil kemungkinan ada kong kali kong. Jadi upload apa persyaratan, upload penawaran, dibuka semua kelihatan. Nggak mungkin kong kali kong. Ya yang rawan itu yang di bawah 200 juta itu bisa penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini yang biasanya yang paling cedak karo apa sing duit pejabat itu biasanya yang dapat proyek gitu. Jadi salah satunya arti pentingnya itu bisa ikut tadi tender pemerintah pengadaan itu.
Pengadaan bibit itu banyak sekali itu kalau di pemerintah itu. Pengadaan bibit ikan, bibit tanaman itu. Ternak bibit ayam juga pernah itu saya tahu itu. Pengadaan buku barang cetakan itu banyak juga. Mas Budi mungkin kalau punya CV bisa pengadaan komputer itu kerja sama saya itu. Saya juga jualan komputer juga, jualan bibit juga. Aku sembarang itu tak dol loh, asal jangan jual diri aja itu. Itu bisa itu pakai CV yang minimal ada badan usahanya. Tadi kan sudah dibedakan ya, badan usaha sama astagfirullah anakku kendele. Badan usaha tidak selalu badan hukum, tapi kalau badan hukum pasti badan usaha. Nah itu, jadi bisa ikut lelang pemerintah. Yang kedua, manfaatnya adalah bisa dapat bantuan. Jujur, proyeksi saya dulu itu ketika bikin BMT sama teman-teman, yang penting badan hukum sih itu. Masalah NPWP belakangan, TDP belakangan, SIUP belakangan. Tapi kemudian alhamdulillahnya kok saya punya inisiatif ini kudu diurus gitu. Kudu diurus, mbuh kanggo mbuh ora. Alhamdulillah selang berapa bulan kemudian ada bantuan dari pemerintah itu. Koperasi. Saya juga nggak minta itu. Kebetulan ada penawaran, ditawarkan ke teman-teman BMT yang lain, nggak tahu ditawarkan ke BMT ada yang makmur atau enggak ya. Ada bantuan modal 50 juta. Ditawarkan ke Tayu Abadi, di sana NPWP nggak punya, TDP nggak punya, SIUP nggak punya. Terus kemudian, wah kayak sejahtera wae, kita punya TDP komplit semua itu. Akhirnya kita dapat bantuan. SPJ-nya hanya dalam bentuk neraca gitu. Jadi modal itu sudah masuk di dalam permodalan BMT gitu. Itu keuntungan kita juga salah satunya ketika berbadan hukum atau berbadan usaha ada bantuan itu dari pemerintah. Yang ketiga dapat pembinaan. Jadi ketika misalnya contoh kemarin itu koperasi, undang-undang koperasi yang baru, itu kita dapat sosialisasi. Kalau kita baca sendiri itu undang-undang banyak sekali itu, tebel itu, saya aja mumet itu. Tapi ketika kita ikut sosialisasinya itu sudah dalam bentuk slide gitu, bisa di copy gitu. Jadi kita tinggal istilahnya kalau mau makan tidak perlu masak dulu, tinggal makan aja itu. Jadi perbedaannya dengan undang-undang yang lama itu apa aja itu ditampilkan dalam bentuk slide gitu. Itu kita salah satu pembinaannya seperti itu. Jadi 3 hal itu yang bisa diambil manfaat ketika kita punya usaha, kita punya badan hukum atau badan usaha. Nah terkait dengan forum badan hukum monggo kalau mau badan usaha, minimal badan usaha kalau mau dibikin, saya punya pengalaman itu CV itu silahkan saja ditampilkan semua istilahnya usahanya apa aja, mau pengadaan mesin, terus sama pengadaan bibit, pengadaan obat, pengadaan komputer, pengadaan makanan, itu semua ditampilkan semua boleh. Pengadaan motor, coba kalau dipikir ya, pengadaan motor sama bibit jagung itu udah ya aduh ya. Tapi boleh gitu kalau di CV itu dimasukkan itu. Jadi kalau ada proyek pengadaan itu bisa masuk gitu. Karena yang pertama kali ketika saya ada perusahaan masuk itu CV atau firma masuk, saya cek ini dia punya ranah kerja pengadaan apa itu dicek dulu. Jadi ketika misalnya jasa asuransi tapi di sana nggak memunculkan jasa asuransi ya nggak bisa. Tapi kalau ada jasa asuransi, keuangan misalnya, pengadaan mobil, kendaraan bermotor itu masuk semua, itu boleh. CV itu terbuka. Bedanya CV sama firma adalah ketika CV itu ada yang modali, ada yang menggerakkan. Misalnya ini kita patungan modal, yang menggerakkan, misalnya yang memanage itu Mas Likun itu misalnya, itu bisa, itu bentuknya CV. Tapi kalau firma kita harus kerja semua, jadi kita modali juga kita masuk dalam manajemen gitu, direksi manajemen atau ini. Tapi kalau CV nggak harus, cukup misalnya 2 orang diwakilkan itu, Kang Agus sama Mas Likun, yang lain cuma urun modal saja. Itu CV bisa seperti itu. Kalau usaha dagang seperti Mas Budi itu, misalnya dagang komputer ya perorangan saja gitu, bisa gitu.
kayak saya gitu misalnya dagang ya dagang saja gitu. Kebetulan kalau NPWP saya udah punya, jadi tetap masih bisa kepake itu NPWP. Cuma modal NPWP aja sisa dagang gitu, dagang jeruk gitu, dagang madu gitu, pokoknya dagang sembarangan. Jadi seperti itu kira-kira hal yang bisa saya sampaikan. Yang penting begini, saya punya nasihat yang bagus itu dari teman saya itu tadi yang punya perusahaan tadi, bikin pintu kamar mandi. Dia bilang gini, nggak usah risau tentang modal, nggak usah risau tentang modal, yang penting ikhtiar saja. Allah itu akan melihat kita itu cukup dikasih modal berapa. Allah itu akan melihat bahwa kita itu cukup untuk kita itu mampu diamanahi untuk mengelola modal berapa. Jadi gitu. Jadi nggak usah terlalu risau. Sama halnya ketika Rasulullah itu ketika datang Umar, saya mau nyumbang ya Rasulullah itu, saya nyumbang semua. Rasulullah bilang jangan, setengah saja. Utsman itu, saya mau nyumbang semua. Rasulullah bilang jangan gitu. Itu kan disumbangkan semua. Kenapa Rasulullah bilang boleh? Karena masing-masing orang itu punya kapasitas yang berbeda. Masing-masing orang juga punya kemampuan membangun jaringan itu. Kalau Mas Likon bilang itu yang berbeda-beda itu. Nah kebetulan Abu Bakar ini gitu, kalau dia keentean modal, kehabisan modal, itu banyak orang ngantri untuk ngasih modal untuk ngubenke, tolong iki dibenke gitu. Karena amanah, profesional, jujur, terpercaya gitu, dan kemampuan membuat jaringan. Jadi saya ingin bilang itu di akhir ular-ular ini bahwa nggak usah khawatir itu tentang permodalan itu. Gak usah khawatir tentang permodalan. Ada orang dikasih modal 10 juta, ada orang dikasih modal 10 juta, punya modal 10 juta, hasilnya bisa berbeda. Karena masing-masing orang itu kemampuan untuk kapasitas itu, untuk mengelola modal itu beda-beda. Jangan kemudian, aku usahaku cilik itu, modalku cuma semini itu. Saya dulu bikin BMT sama teman-teman, modalnya itu cuma 35 juta. Sekarang asetnya itu dibandingkan Agri Makmur ya aduh, sudah 1 miliar lebih itu dalam jangka waktu 2,5 tahun. Dan yang penting adalah aturan hukumnya dipenuhi, ketentuan syariatnya juga jangan lupa. Yang penting berkahnya itu di sana itu, keberkahannya itu di sana. Mau untung banyak itu, tapi nek gak sesuai syariat ya duit bablas boh. Ujuk-ujuk misalnya untungnya banyak tapi kemudian mobil operasionalnya harus turun mesin gitu, sama aja bohong gitu kan. Yang penting tadi tetap sesuai dengan koridor syariah itu. Kita mau bikin kita biaya administrasi gitu, nah, bahasanya mungkin biaya administrasi, kita nggak ada biaya administrasi gitu. Kalau di BMT Sejahtera cuma biaya pengganti akad, pengganti materai. Siti itu dari sisi keuntungan itu sedikit sekali gitu. Kita paling sedikit di antara BMT yang lain di sekitar Gembong itu. Tapi karena sedikit itu, iki potongannya nek bahasane kan gitu. Iki potongannya kok sithik itu, wis durene ae itu. Sithik-sithik nek wonge akeh kan dadine juga banyak dan berkah juga. Karena bagi kami yang namanya administrasi itu rawan itu, riba itu, rawan riba. Makanya ketika administrasi hanya yang kembali kemanfaatannya kembali kepada nasabah, yang ganti materai, yang ganti akad saja itu, biaya penagihan itu salah satu contoh itu. Terakhir kok kabeh terakhir sih ya. Jangan khawatir tentang basic akademik. Aku ki lulusan iki, aku lulusan gak sesuai dengan apa bidangnya itu. Coba dipikir gitu, saya itu lulusan hukum, fakultas hukum ya. Orang kepikiran itu zaman saya kuliah isong ngedekno BMT gitu. Syariah pula itu. Ekonomi saja wis berat itu, lebih pikir apa meneh syariahnya itu. Tapi alhamdulillah bisa itu bersama dengan teman-teman yang lain, dan saya juga belajar juga. Sama teman saya itu tadi
yang punya PT WKD tadi itu sarjana hukum dia. Tapi juga dia bisa bikin perusahaan bergerak di bidang ekonomi, marketing dan sebagainya. Sama aja gitu. Hukum itu dia hanya ngurus badan hukum saja. Manfaatnya itu hanya ngurus badan hukum sama kontrak aja. Tapi untuk manajemen keuangan, terus ngitung beban baja itu, gawe itu nggak dapat di Fakultas Hukum itu. Jadi belajar itu tidak hanya sesuai dengan istilahnya basic akademik kita gitu. Kita bisa mengembangkan diri, banyak ketemu, banyak diskusi. Ini mungkin saya nanti belajar tentang komputer sama Mas Budi gitu. Jadi saya sitik ngerti gitu. Nanti saya belajar internet dengan Kang Agus gitu misalnya. Saya langsung kawal lebih banyak nanti suatu ketika saya butuh ketemu sama Mas Didi gitu untuk pengembangan BMD gitu. Bisa di mana saja. Itu insya Allah yang bisa saya sampaikan. Afwan, mungkin banyak yang saya sampaikan, mumpung ketemu gitu, jadi mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kurang pas atau ada koreksi, kita bisa diskusikan setelah forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih prakata dari Mas Erwan yang panjang lebar sehingga bisa memberikan wawasan kepada kita semua apa arti badan hukum, sehingga nantinya kita dalam melangkah harus memperhatikan hal-hal demikian. Kadang hal-hal demikian kita sepelekan itu. Kemudian untuk selanjutnya kita adakan langsung ada dialog interaktif pada teman-teman tentang tindak lanjut dari forum ini, ataukah tentang bagaimana share pengalaman kita, ataukah bagaimana kita mungkin tanggung jawab dengan Mas Erwan, atau tanggung jawab dengan Mas Muslikun, atau tanggung jawab dengan siapapun, sehingga kita bisa memberikan gambaran kira-kira forum ini kita bawa kemana. Apakah forum ini hanya sebatas pertemuan di dunia maya, ataukah sebatas pertemuan di dunia ini saja, ataukah kita punya mimpi untuk selanjutnya gitu, sehingga kita nanti pertemuan ini tidak istilahnya tidak muspro lah, tidak mubadir. Harapan saya saya pribadi, saya sendiri punya mimpi lah, bagaimana nantinya kita punya suatu kejelasan atau tidak lanjut dari forum ini sehingga kita bermanfaat. Kemarin juga saya sudah berdiskusi dengan beberapa teman tentang orientasi kita ke depan mau apa gitu loh. Apakah kita mau cuma sebagai sumber informasi atau sebagai sumber database UMKM di Kabupaten Pati, sehingga nanti kalau Anda membutuhkan apa kita sudah tahu linknya. Anda mau belajar tentang jamur dan sebagainya bisa belajar sama Mas Muslihun. Kita datang rawuh ke dalamnya piyambake bener-bener pakar masalah jamur. Ataukah mau belajar tentang hal yang lainnya bisa. Kemarin saya juga telah silaturahmi dengan pedagang ikan yang di Ketalit. Alhamdulillah kemarin dapat sumbangan ikan cukup banyak. Beliau juga bagaimana pahit geternya berusaha ikan. Juga kepada bisa belajar tentang pemasaran dari garam dan sebagainya. Potensi kita itu banyak, tapi sayang potensi itu kita nggak tahu kita mau melangkah mana gitu loh. Sehingga mari kita dialog interaktif, bagaimana teman-teman share lah, monggo kami persilakan. Atau kita kenalan dulu lah, saya pernah dulu, nama saya Agus Yuliono, asli Trangkil, sekarang tinggal di Juwana. Bidang usaha saya itu gendeng dan warnet, tinggal tiap hari online. Dan insya Allah nanti saya punya obsesi belajar tentang toko online lah. Kemarin saya sudah diskusi dengan teman salah satu penyablon. Oke Mas, kita buat namanya saling sinergi. Mereka yang produksi, saya menjual, gitu, memasarkan. Alhamdulillah kemarin ada sedikit diskusi ke arah sana. Mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan gitu. Monggo selanjutnya untuk perkenalkan dulu. Monggo Mas Muslikun. Ya, nama saya Muslikun. Akun FB saya itu